Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom juga buat saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti kebaktian secara online. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kebaktian kita pada sore hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelum nanti kita mendengarkan firman Tuhan dan kita akan menyembah Tuhan. Mari kita membuka hati kita untuk mengangkat pujian-pujian kita sebagai persembahan yang layak di hadapan Tuhan. Mungkin keadaan kita saat ini tidak sedang baik-baik saja. Mungkin sepanjang hari banyak tantangan, banyak pergumulan. Mungkin sakit penyakit, kelemahan yang kita hadapi. Tapi mari kita buka hati kita buat Tuhan. Kita percaya bahwa kuasanya lebih besar dari segala keadaan kita, dari segala kelemahan kita. Kalau Tuhan turun tangan, Tuhan menjamah melawat kita, maka segala sesuatu keadaan kita, pergumulan kita akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Haleluya. Mari saudara, kita akan mengangkat pujian, ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata yang lain selain kita memuji dan menyembah Dia, merasakan hadirat-Nya, kemuliaan-Nya di tengah-tengah kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat-saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembahkan dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Haleluya, ku masuk ke hadirat-Mu. Haleluya. Ku masuk ke hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Ke tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan, alangkah
pujianku, haleluya. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam baik-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan pujianku, haleluya. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Haleluya, ku sembah Kau dalam bait-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, ku sembah, ku sembah. Segala pujian hanya bagi nama-Mu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tiada Allah yang seperti Engkau, tiada Tuhan yang seperti Engkau dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Ku sembah, ku sujud padamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
kami, pelepas kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, mulianya hadirat-Mu Tuhan. Oh, mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu, kami bait-Mu, kami memuja-Mu, memuja-Mu. Dimuliakan Kau Tuhan, dimuliakan Kau Tuhan. Dengan pujian kami dalam dikebang hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini. Oh, mulianya hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, mulianya. Rasakan hadirat Tuhan. Hadirat-Mu, kami bait-Mu Tuhan, kami bait-Mu, kami memuja-Mu, memuja-Mu. Dimuliakan Kau Tuhan, dimuliakan Kau Tuhan. Dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini. Dimuliakan Kau Tuhan dengan pujian kami. Haleluya. Dimuliakan Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini, memenuhi tempat ini, memenuhi tempat ini, memenuhi, tempat ini. Haleluya, 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 haleluya. Penuhi tempat ini dengan kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau dalam kasih Tuhan, doa pembukaan akan dinaikkan oleh Ibu Eni. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa kami berdoa. Haleluya, kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu, haleluya. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Itulah menjadi setiap kerinduan kami Tuhan. Haleluya, Bukan tempat haleluya. ini Tuhan yang dipenuhi hati Haleluya, haleluya, kami, haleluya. Kami rindu hati kami dipenuhi Haleluya, oleh hati haleluya. Tuhan. Barui Kami kami mau buka sore ini hati Tuhan. kami seluas Tuhan untuk Barui pekerjaan kami, Tuhan haleluya, yang akan haleluya. melawat setiap kami Supaya Tuhan. kemuliaan-Mu boleh Terima kasih, dinyatakan. Tuhan. Haleluya, Terima kasih. haleluya. Biarlah Tuhan Sanggup setiap melakukan segala perkara. Kau Tuhan sendiri Yesus. Tuhan yang akan beracara Tidak ada yang Tuhan. mustahil Dari bagimu. awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Itu menjadi setiap kerinduan kami Tuhan. Kami hanya memohon Tuhan Kau melawat setiap hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami rindu Haleluya, Tuhan menghadap haleluya. hadirat-Mu. Kami rindu Haleluya, Tuhan haleluya. menghampiri hadirat-Mu. Haleluya, Kami rindu haleluya. Tuhan membangun mesbah-Mu Tuhan. Haleluya, Kami rindu Tuhan kamu membawa Tuhan persembahan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Bapa biarlah Tuhan, biarlah kami akan datang Tuhan kepadamu Tuhan dengan hati Tuhan yang hati kami yang hancur Tuhan. Biar Kau bentuk hati kami Tuhan seturut kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan, biarlah setiap kami Tuhan rindu lawatan-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan. Kami membuka hati kami Tuhan. Bapa, Kau akan sucikan setiap kami Tuhan. Kau akan sucikan kehidupan kami. Kau akan sucikan hati kami Tuhan. Untuk kami layak dan berkenan menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kau buka kami Tuhan, Kau membuka hati kami Tuhan. Untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan lawatan-Mu terjadi Tuhan pada sore ini Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan melawat setiap kami Tuhan. Yang rindu berbuat bakti Tuhan pada sore ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kami tanggalkan setiap beban permasalahan pergumulan Tuhan. Bahkan sakit penyakit yang kami bawa Tuhan, tapi kami percaya kami mau tanggalkan semuanya. Kami mau fokuskan Tuhan pada sore ini Tuhan. Kami mau fokuskan hati kami Tuhan kepadamu Tuhan. Kami mau fokuskan kami menghadap tahta-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau akan beracara Tuhan pada setiap kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala Tuhan yang akan memimpin kami Tuhan dalam pujian dan penyembahan Tuhan. Kiranya Tuhan akan mengurapi Ibu Gembala. Kami juga berdoa untuk tim musik Tuhan, pemegang OHP Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau bukakan, singkapkan setiap firman yang Engkau beri kepada kami Tuhan melalui Bapak Gembala kami. Apa yang Engkau mau Tuhan dalam kehidupan kami, untuk kami terus layak dan berkenan Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Sucikan dan kuduskan setiap kehidupan kami dengan kuasa firman-Mu Tuhan. Kami mau pakai Tuhan telinga rohani kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan pada sore ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan melawat juga setiap hati kami Tuhan yang keras, Kau akan lembutkan setiap hati kami Tuhan. Kau akan berikan Tuhan kelegaan untuk kami dapat mendengarkan kuasa firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa, kami percaya juga Tuhan mungkin ada roh-roh yang tidak berkenan Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Ada si jahat yang akan mengganggu kami Tuhan. Kami satukan hati kami Tuhan. Kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan kami usir hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah Yesus yang berkuasa terhadap tubuh jiwa roh kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami siap Tuhan. Kami siap Tuhan berbuat bakti Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami buka kebaktian doa ini Tuhan. Haleluya. Kau Gembala Agung kami, kepala gereja kami, mempelai surga yang mengasihi Haleluya. kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita terus masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bawa tubuh kita sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan bagi Tuhan. Haleluya. Kita sembah Allah kita. Kita serahkan hidup kita hanya kepadanya. Haleluya.
Bapa, ku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Oh Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau, Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan namamu ku sembah Kau, ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau, Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan namamu. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan namamu ku sembah Kau, ku sembah Kau, Tuhan, haleluya, haleluya, ku sembah Kau, Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan namamu, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau, Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan namamu, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau, Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu.
tebus dari dosa. Tubuh yang telah Kau sembuhkan dari sakit penyakit, yang telah Kau kuatkan dari berbagai-bagai kelemahan, kami bawa kepadamu. Kami persembahkan di atas mezbah-Mu. Biarlah menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, keharuman bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terimalah persembahan kami Tuhan. Terimalah persembahan kami. Haleluya, 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 haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hati kami dengan urapan Roh-Mu Tuhan. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Haleluya. Jadikan aku Tuhan bait kudus-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru. Haleluya. Agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Amin. Haleluya.
disucikan oleh Roh Kudus, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Datang penuhiku, datang urapiku, datang penuhiku ya Roh Kudus. Jadikan kami persembahan yang suci buat Tuhan. Urapi kami, haleluya, haleluya, haleluya. Datang segarkanku, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis. Haleluya, datang, haleluya, datang penuhiku, datang urapiku. Haleluya, Roh Kudus, Roh Kudus, datang segarkanku. Oh manis buat kami, Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, haleluya, datang penuhiku. Urapi kami semua Tuhan, urapiku. Persembahan kami jadi persembahan yang suci di hadapan-Mu, haleluya. Yang oleh Roh Kudus diangkat kepada Tuhan. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, segarkan kami Tuhan. Datang segarkanku, Roh Kudus yang manis. Haleluya. Buka hati kita untuk Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita, saudara. Mari relakan hati kita. Haleluya, haleluya. Serahkan hidup kita hanya kepadanya. Haleluya, bekerjalah Roh Kudus. Bekerjalah penuhi kami. Bekerjalah urapi kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa untuk persembahan yang sebentar akan kita kumpulkan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih, bersyukur atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Untuk Roh Kudus-Mu yang bekerja buat kepentingan kami. Kami merasakan kekuatan dari Tuhan. Kami merasakan topangan dari Tuhan untuk kehidupan kami yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan permasalahan. Mungkin ada di antara kami yang datang dalam sakit penyakit, beban pergumulan yang berat Tuhan. Tapi Roh Kudus, kekuatan-Mu kami rasakan saat ini. Engkaulah penolong kami yang setia. Engkau yang mengangkat hati kami, mengangkat doa kami sampai ke hadapan Tuhan.
semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Dan kami siapkan hati kami Tuhan untuk diisi oleh firman-Mu, untuk kami bisa menyembah, menyerahkan hidup kami padamu. Dan sebentar kami diberikan kesempatan untuk memberi buat pekerjaan Tuhan. Mari sucikan hati kami, sucikan pemberian kami, supaya semuanya itu naik ke hadapan Tuhan, menjadi satu persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sambil nanti petugas akan menjalankan kotak kolekte, kita akan mengangkat pujian Ketika Aku Berbeban. Sambil kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ketika aku berputus asa, aku datang kepada Yesus. Ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku, Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Mulia namamu, ku tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Terima firman Tuhan sebagai jawaban buat kita. Ketika aku berbeban berat, datang pada Yesus. Ku datang kepada Yesus. Haleluya, haleluya. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ketika aku berputus asa, mari datang pada Yesus. Ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Kita muliakan Yesus, penolong kita. Yesus, Yesus Tuhan.
percaya firman-Mu. Ya Tuhan, ku percaya. Haleluya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, Engkau beserta. Lewati lembah mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Pekerjaan Tuhan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Firman-Mu ya dan amin. Oh, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersuka, dan kami berterima kasih buat kesempatan di mana Tuhan mengumpulkan kami lagi di tempat ini. Kami boleh memuji, menyembah Tuhan, dan kami boleh bangga karena Engkau adalah Tuhan dan penyelamat kami yang sanggup mengubah segala perkara yang sulit. Sekalipun Tuhan, di tangan Tuhan tidak ada yang mustahil. Sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang penuh dengan pengharapan, damai sejahtera. Karena kami ada di dalam tangan Allah yang kuat, tangan gembala kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali mendengar firman Allah. Mari Tuhan lengkapi kami. Mari Tuhan kuatkan kami. Sehingga kehidupan kami ada senantiasa di dalam kekuatan firman Allah. Untuk menghadapi tantangan yang ada di dalam dunia ini. Ada kekuatan baru yang sudah Tuhan berikan dan sediakan bagi kami semua. Kuasa iblis anasir jahat yang mencoba mengganggu kami dalam penaburan firman Allah, kami usir, kami tolak dalam nama Yesus. Iblis, kau keluar dari tempat ini. Berikan hati yang penuh dengan damai sejahtera. Hati yang penuh dengan iman. Dan mengambil, menerima firman Allah dengan yakin percaya sungguh bahwa Tuhan sanggup menolong kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau gembala kami yang baik, kepala gereja dan mempelai pria yang mengasihi kami peralaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Salam dalam kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang di rumah, shalom. Kita boleh bersyukur dan berterima kasih. Satu kebanggaan bagi saya sebagai gembala sidang, saudara ya. Sekalipun doa ini diubah ke hari Kamis, saudara tidak berkurang-kurang untuk hadir. Semangat saudara untuk berjumpa dalam kasih Tuhan boleh tetap ada. Sehingga saya percaya kesetiaan saudara sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Sangat dihargai oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan sudah tolong kita. Mari saudara, saya mau ajak kita membuka Alkitab kita di dalam perjanjian lama ya, yaitu kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-55
ayat 12 sampai dengan 13 ya. Maaf, ayat 11, 12, 13. 11, 12, 13. Haleluya. Mulai dari ayat yang ke-11 ya. 1, 2, 3. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadamu. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihentarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Puji Tuhan. Saya minta bantuan kepada Yohana untuk menampilkan khususnya ayat yang ke-13 saja dari terjemahan lamanya ya. Terjemahan dari Clean Cat dan Bode. Terjemahannya disebut begini ayat 13. Akan ganti pokok duri kelak, bertumbuh pohon sanobar, dan akan ganti pokok onak kelak, bertumbuh pohon murt. Maka inilah bagi Tuhan akan suatu nama dan akan tanda yang kekal yang tiada terhapuskan. Jadi ada duri dan onak yang memang ada dalam kehidupan manusia ya saudara ya. Saudara, duri dan onak ini kalau saudara lihat di dalam kitab Kejadian tentang penciptaan dari hari pertama sampai hari ke-6. Tuhan menciptakan langit dan bumi 6 hari kan ya saudara? Saudara, saya mau tanya, kapan Tuhan menciptakan duri dan onak? Tidak ada ya. Dari hari pertama sampai hari yang ke-6, Tuhan itu tidak pernah menciptakan yang namanya duri dan onak. Kalau dalam terjemahan baru disebutnya kecubung. Kecubung ini adalah racun ya. Kecubung ini adalah tanaman yang mematikan. Jadi Tuhan itu tidak pernah menciptakan pohon-pohon yang mengancam. Duri kan menusuk. Ya. Kemudian onak pun atau racun pun itu kan membunuh. Sekali lagi Tuhan itu menumbuhkan pohon yang menghasilkan buah di Taman Eden. Jadi semak-semak yang tidak menghasilkan buah pun tidak ada pada hari pertama sampai pada hari ke-6 dalam penciptaan. Lalu mulai kapan semak dan duri muncul? Kalau kita periksa di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 17 sampai 18 ini karena dosa. Karena manusia jatuh di dalam dosa. Ya, ayat 17 berkata, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu. Emang gak boleh ya mendengarkan perkataan istri? Kira-kira gimana? Pak Lukas kan denger-dengeran ya suara istri ya. Kalau enggak disiapin bakso kan. Saudara, emang gak boleh mendengarkan suara istri? Boleh. Tapi ini Tuhan katakan karena engkau mendengarkan perkataan istrimu yang melawan firman. Ya, ini kalau kita baca dan melihat ayat-ayat di atasnya, istrinya atau Hawa itu mengajak Adam untuk memakan buah yang dilarang. Dan kemudian didengarkan oleh Adam. Memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Dengan perkataan lain, Adam lebih dengar suara istri daripada suara firman Tuhan. Saudara, kita boleh menyayangi istri. Yang bapak-bapak wajib mengasihi istri. Seperti Kristus mengasihi istri. Ya, yaitu jemaatnya. Sampai berkorban jiwa. Tetapi perhatikan, kalau istri sudah mulai membujuk dengan cara-cara yang melawan firman, kita harus lebih dahulu taat kepada firman. Makanya ketika Adam kemudian melawan firman,
Dikatakan terkutuklah tanah karena engkau. Tanah ini kan tempat atau dari mana Adam berasal. Adamnya belum dikutuk. Tetapi akibat melanggar firman, sumber daripada di mana Adam ada, yaitu tanahlah yang dikutuk. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah. Sekali lagi, tanah yang dikutuk. Karena tanah yang dikutuk, maka kita semua sekarang keturunan Adam dan Hawa akan bersusah payah mencari rezeki. Kira-kira di antara kita semua gampang gak cari rezeki? Tidur-tiduran dapat duit. Teman saya saudara dia pernah ikut satu kontes tidur terlama begitu. Dia gak boleh keluar dari tempat tidur. Ternyata kalah. Untuk malas-malasan pun gak gampang cari duit ternyata. Kan itu kan disuruh kontes tidur terlama, kan malas-malasan. Jadi kalau malas, yang paling malas dapat duit. Tapi ternyata untuk bisa tidur paling lama pun gak bisa. Dia berusaha untuk tidak tidur katanya. 2 hari 2 malam supaya pas kontesnya dia bisa tidur. Ternyata 3 jam dia sudah bangun. Memang ada yang 4 jam, 5 jam. Tapi dari sini menyimpulkan bahwa malas-malasan pun susah cari duit. Tidur pun susah cari duit. Apalagi yang namanya susah payah. Dan memang itu adalah suasana kutukan. Ya, terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah. Engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Karena tanah terkutuk, maka ayat 18. Semak duri muncul di situ. Rumput duri dihasilkan. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Saudara, ketika Taman Eden dibuat, kalau saudara lihat lagi Kejadian pasal yang ke-1 dan ke-2, ketika Taman Eden dibuat, Tuhan itu tidak melengkapi Taman Eden dengan hujan. Jadi Taman Eden itu dibuat untuk airnya keluar dari 4 sungai. Dan kemudian terjadi penguapan tapi tidak terjadi hujan. Yang ada itu embun, kalau saudara baca ya. Hanya ada embun. Tapi hujan belum diciptakan. Pohon-pohon buah-buahan itu hanya dalam skup di Taman Eden saja. Dulu waktu saya kecil dari sekolah minggu, saya punya image ya saudara, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, ketika Tuhan menciptakan pohon-pohonan, saya pikir seluruh dunia itu langsung penuh pohon-pohonan berbuah. Ternyata enggak. Di luar Taman Eden belum ada yang namanya tumbuh-tumbuhan. Di luar Taman Eden yang ada padang gurun. Hanya buah-buah yang baik itu di Taman Eden. Di bagian kalau dibanding dengan seluruh permukaan bumi, itu hanya bagian kecil. Jadi Tuhan itu membuat Taman Eden sebagai fasilitas untuk Adam dan Hawa. Dilindungi oleh hadirat Tuhan. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, diusirlah Adam dan Hawa dari Taman Eden. Nah, ini masalahnya saudara. Ketika Adam dan Hawa keluar, barulah di situ dia melihat, ternyata bumi itu penuh dengan padang gurun, suasana padang gurun. Dan kemudian yang dihasilkan dari bumi yang di luar Taman Eden tadi, bagian bumi yang di luar Taman Eden itu hanya semak duri dan rumput duri. Terbayangkan susahnya hidup saat itu saudara. Dan memang itulah yang disebut dengan suasana kutukan. Jadi tumbuhnya semak duri dan rumput duri itu ada hubungannya dengan dosa. Ada hubungannya dengan dosa. Melanggar firman itu dosa. Akibatnya kita hidup dalam kutukan. Susah payah mencari rejeki. Nah saudara, kalau kita kembali lagi kepada Yesaya 55 ayat 13. Di situ juga disebut dengan kecubung. Kecubung atau racun.
Nah, suasana kutukan itu termasuk yang namanya racun. Era sekarang ini sedang lagi viral ya, istilah toksik ya. Toksik itu kan racun. Dan toksik itu bukan cuma sekedar secara jasmani kita minum racun, tidak. Tapi keadaan bisa membuat toksik. Suasana kerja juga bisa jadi toksik. Ada orang-orang yang jadi toksik buat kita. Setuju nggak saudara? Nggak semua orang bisa jadi berkat kan buat kita. Ada orang-orang yang kita anggap dia tuh toksik banget sih dengan saya. Bisa itu atasan, bisa itu malah suami, malah bisa itu jadi istri kita. Setiap ngomong sakit saya itu. Setiap marah sakit saya itu. Berarti kalau suaminya menyakiti saudara, berarti suaminya itu toksik buat kita. Kalau istrinya terus menyakiti kita, berarti istrinya itu juga toksik buat kita. Jadi racun yang membunuh pelan-pelan hati kita. Racun yang membunuh suasana hati kita jadi gak enak begitu saudara. Sekali lagi itu kenapa terjadi? Karena itu adanya dosa. Gara-gara adanya dosa. Sehingga manusia pun bisa jadi duri terhadap sesamanya. Manusia juga bisa jadi toksik kepada sesamanya. Makanya tidak berlebihan Amsal 27 ayat 17 itu mengatakan besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Saling menusuk. Di gereja juga saya rasa ada kan kita juga tersinggung sama orang bisa saudara. Atau jangan-jangan kitanya yang jadi toksik bagi orang lain. Kitanya yang sering menyinggung orang lain. Omongannya tajam. Omongannya bikin sakit orang lain. Orang lain yang tersakiti, kitanya gak sadar. Saudara hati-hati, kita jadi toksik buat orang lain. Kita jadi duri buat orang lain. Apalagi suasana kerja lah. Seringkali menyebabkan kita tuh sebetulnya gak betah di situ. Suasananya toksik, suasananya racun. Tapi ya butuh duitnya begitu. Butuh kita ini kerja. Kalau enggak ya keluar, belum tentu kita dapat misalnya ya keadaan yang seperti itu lagi. Keadaan toksiknya iya, tapi kan kita juga butuh penghasilannya. Saudara, kita pindah kerja belum tentu juga keadaannya tidak toksik. Malah jangan-jangan masuk keadaan yang lebih parah. Jadi saudara jangan cari-cari. Masalahnya harus kita sadari bahwa itu karena dosa. Dan manusia memang hidup dalam suasana kutukan. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita kembali ya kepada Yesaya tadi bahwa Tuhan itu akan menciptakan hujan. Tuhan itu akan menciptakan juga salju ayat 10-nya di atas. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit. Ini kebaikan Tuhan saudara. Kalau di Taman Eden tidak perlu hujan. Cukup ada embun. Tetapi di dunia yang penuh dengan toksik, di dunia yang penuh dengan duri, harus ada hujan. Dan Tuhan ngerti kebutuhan kita. Jadi dia ciptakan hujan. Sekali lagi di Taman Eden gak ada hujan. Gak ada hujan. Adapun embun, kalau saudara baca ya, hanya ada embun. Tuhan belum menciptakan hujan, yang ada adalah embun. Tetapi ketika manusia di dalam dosa, hidupnya mengembara. Kalau gak ada hujan, waduh, dunia ini tidak akan menghasilkan apa-apa saudara. Duri terus duri, racun terus racun. Dan Tuhan tahu Adam dan Hawa gak mungkin bisa hidup dari duri dan duri. Adam dan Hawa tidak bisa hidup dari racun dan racun, mati sudah. Tuhan juga tahu kita gak bisa bertahan dalam keadaan yang toksik. Gak ada yang bisa bertahan saudara. Nanti lama-lama jadi sakit jiwa kita ini. Gak bisa tahan. Oleh sebab itulah Tuhan menciptakan hujan. Hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali. Artinya belum saatnya dia kembali. Ini menunjuk kepada firman Tuhan. Perkataanku laksana hujan yang menetes. Di dalam ayat 11 jelas tadi ya disebutkan.
perkataan firman Tuhan itu akan berhasil. Dia akan turun, ya, keluar dari mulut Tuhan, tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Jadi kalau firman Allah Tuhan turunkan bagaikan hujan, saya percaya ada sesuatu tugas yang diutus oleh Tuhan lewat firman-Nya dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Yang jelas akan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Bumi pun bisa jadi bersuasana Eden kalau ada hujan dari Tuhan. Bumi pun bisa berubah jadi seperti Eden. Memang bukan Eden, tapi seperti Eden kalau salju turun dari sorga. Firman Tuhan itulah yang diberikan kepada manusia. Memberi benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Hari Minggu sudah dijelaskan benih ini untuk hidup jangka panjang, saudara. Kan manusia hari ini gak bisa makan benih. Manusia hari ini perlu roti. Tuhan sediakan roti kepada orang yang mau makan saat ini. Tetapi jangan lupa firman Tuhan juga benih. Modal untuk hidup yang akan datang. Jadi firman Tuhan itulah pertolongan dari Tuhan ketika manusia dalam suasana kutukan, ya. Sekalipun manusia hidup dalam suasana kutukan, tapi kasih Tuhan ajaib. Kasih Tuhan besar. Ayat 13, lihat, sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Dan sebagai ganti kecubung, sebagai ganti kondisi toksik tadi, Tuhan akan tumbuhkan pohon murad. Saudara, kita akan lihat di sini durinya tetap ada sebetulnya. Duri tidak dihapus, tetapi di sini memakai kata sebagai ganti semak duri. Jadi semak durinya ada, tetapi memakai kata sebagai ganti. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Di sini berkata substitusi berarti ya. Kalau ganti itu kan substitusi. Tetapi dalam bahasa aslinya itu memakai kata arkat. Arkat itu adalah kompensasi, saudara. Kalau bahasa Arabnya akad. Kalau saudara mau bikin akad nikah kan gitu ya. Orang sebelah kan bilang kalau ada akad nikah harus ada apa? Mahar. Untuk sebagai akad itu suka ada mahar. Nah dalam bahasa Ibraninya harkat. Harkat itu adalah kompensasi. Kompensasi dalam bahasa Indonesianya itu adalah satu penghargaan atas satu tindakan, kesetiaan, ketaatan. Misalnya saudara sudah 20 tahun mengabdi kepada perusahaan, 25 tahun. Ya saya ingat istri saya waktu sudah mengabdi 25 tahun ada kompensasi. Bukan pangkat, kalau pangkat itu mah berdasarkan prestasi. Kalau kita baik prestasi, pasti ada peningkatan pangkat dan sebagainya. Tapi kompensasi ini memang sesuatu yang diberikan sebagai penghargaan begitu saudara. Waktu itu kan dapat berapa 25 tahun itu ada sesuatu ya, kompensasi yang diberikan oleh perusahaan. Jadi saudara kalau kita kembali kepada ayat tadi, sebagai ganti duri akan jadi pohon sanobar. Sebagai suasana kutukan yang kita siap terima, begitu ya istilahnya. Memang itu harus mau gak mau harus kita terima karena manusia jatuh di dalam dosa. Jadi saudara ketika menghadapi suasana kutukan seperti semak duri dan racun tadi, memang mau gak mau harus kita terima. Tetapi ketika kita terima dan mengambil hujan dari sorga, ada kompensasi saudara. Ada kompensasi dari Tuhan. Ada penghargaan dari Tuhan. Apa penghargaannya? Sebagai ganti duri akan menjadi pohon
sanobar. Sebagai ganti onak atau kecubung akan muncul pohon murad. Tadi saya sudah jelaskan bahwa duri itu gak enak ya saudara. Suasana duri itu gak enak. Manusia bahkan suami istri saja bisa saling menusuk. Manusia yang bersahabat bisa saling membuat racun satu sama lain. Menjadi racun. Gak enak. Tetapi lihat kompensasi yang Tuhan kasih. Pohon sanobar dan pohon murad. Pohon murad dari daun, dari bunga. Itu buat bangsa Yahudi, buat orang yang ada di Timur Tengah. Itu enak sekali kalau dijadikan campuran buat teh. Begitu. Ibaratnya kalau di sini lebih enak minum air putih atau air teh saudara? Kalau putih kan memang buat kesehatan iya. Buat tiap hari kita haus iya. Tetapi orang ketika menambahkan daun teh ke dalam air panas rasanya lebih rileks ya. Kalau minum air putih rasanya ya cepat-cepat aja. Tapi coba ketika minum teh panas atau kopi lah. Airnya berubah ketika ditambahkan teh atau kopi. Dan ketika kita menikmati air yang sudah ditambah teh dan kopi, suasananya berubah jadi santai. Saudara, saya nggak pernah lihat orang minum air putih kemudian begini, santai sedikit-sedikit gitu. Air panas ditiup-tiup sedikit-sedikit. Enggak ya, minum air putih mah cepet aja. Tapi ketika minum teh, ketika minum kopi, wah saya jadi ingat Om Suhai itu. Suka ngajak, ayo ngopi katanya gitu. Sebetulnya bukan kopinya tapi suasana santainya kan. Suasana rileksnya. Di Indonesia itu kalau ada orang nanya, yuk kita ngopi ya. Sebenarnya bukan kopinya saudara. Suasananya yang dicari. Rileksnya, enaknya. Saya yakin Pak D ini satu hari gak bisa dilewatkan dengan kopi kan. Satu hari tanpa kopi kayaknya gak enak begitu. Jadi lihat ya. Perubahan yang Tuhan kasih. Ganti atau kompensasi yang Tuhan berikan kepada anak-anak Tuhan yang menyambut firman. Dari suasana onak duri menjadi suasana yang enak, rileks. Suasana yang kayaknya, aduh Tuhan terima kasih buat hidup ini. Duri tetap ada, tetapi ada kompensasi, ada ganti yang membuat kita rileks begitu. Saudara, apa sih yang membuat atau yang disebut dengan kompensasi tadi? Apa yang diganti? Saya mau ajak kita memeriksa 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 12. Ini satu pengalaman yang dialami oleh Rasul Paulus. Ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa itu, ini karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada Rasul Paulus. Bayangkan saudara. Rasul Paulus ini diberikan karunia-karunia yang luar biasa. Ya. Ada sapu tangannya Rasul Paulus yang bisa dipindah-pindahkan, orang yang pegang sembuh. Gara-gara karunia yang luar biasa. Tapi lihat, supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri. Ya. Di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat 8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya duri dalam daging, katakanlah ya begitu, itu mundur atau dicabut daripadaku. Saudara, saya mau stop dulu di ayat ini ya. Saudara pernah enggak ada duri dalam daging? Minggu lalu saudara, pohon cemara di depan rumah saya itu sering jatuh. Kalau kena angin jatuh. Karena pohon cemara saya itu ditanamnya di pot. Tinggi, potnya kecil. Jadi kalau ada angin sedikit, rempak istilahnya, jatuh. Jadi saya ikat itu pohon ke pagar. Setiap satu pohon diikat pakai tali. Diikat di batangnya itu. Saya bersihkan, saya ikat. Nah, saya nggak sadar, rupanya ada bagian duri-duri pohon
atau serat-serat, saya nggak tahu lah, pohon cemara kan tajam-tajam. Masuk ke ini nih, ke ujung telunjuk saya. Saya nggak sadar kalau ada duri dalam daging saya. Saya baru sadarnya ketika telunjuk ini saya gunakan. Ketika saya garuk-garuk, loh kok sakit? Istilahnya kasura begitu saudara. Saudara kalau kasura terus tangannya nggak dikerjakan, nggak dilakukan apa-apa, nggak akan kerasa. Karena kecil sekali. Tapi begitu kita mulai colek-colek pakai tangan yang memang ada duri di situ, maka kemudian baru kita kerasa. Tapi ya gara-gara mata saya sudah agak lamur sekarang, sudah +2, nggak kelihatan itu durinya. Nggak kelihatan tapi begitu ditekan dikit gitu sakit. Nggak dikerjakan. Jadi ketika saya mau cari-cari di mana, nggak bisa saya keluarkan, cuma saya tekan-tekan sakit. Ya sudah biarin aja. Tidak mengganggu kehidupan sehari-hari, tapi ada sebetulnya di situ duri. Nah ini yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Ketika dia melayani, nggak terasa memang. Ketika dia diberi pernyataan yang luar biasa, memang tidak terasa. Tapi ada sesuatu yang kemudian ketika dia sendiri begitu ya, ada. Ya, dan memang ada teori atau ya katakanlah satu penjelasan para teolog yang disebut dengan duri dalam daging yang diderita oleh Rasul Paulus itu bicara soal kelemahan tubuhnya. Ada yang bilang Rasul Paulus ini punya penyakit. Punya penyakit, nggak tahu penyakitnya, tetapi ada penyakit begitu saudara, yang tidak sembuh-sembuh. Ada juga yang menjelaskan ada penganiayaan atau penentang-penentang. Memang Rasul Paulus suka angkat itu di surat-suratnya. Ketika dia di Efesus, ketika dia di Korintus, itu ada penentang-penentang. Ada teman-teman sepelayanan yang toksik bagi Rasul Paulus. Ada yang tidak setuju dengan pandangan daripada Rasul Paulus. Bahkan ada yang mau menganiaya Rasul Paulus. Gara-gara pandangan-pandangan teologisnya begitu saudara. Dan itu juga yang disebut dengan toksik atau duri dalam daging. Tetapi kita lihat ya ayat 9. Ini jawaban dari Tuhan. Ini firman yang diberikan kepada Rasul Paulus. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah. Ketika Rasul Paulus mendengar firman Allah yang berkata cukuplah karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan kamu, istilah kata Tuhan, kuasaku menjadi sempurna. Kuasa Tuhan akan sempurna dalam diri Rasul Paulus. Oleh sebab itu kata Rasul Paulus begini, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Apa itu kelemahan? Yaitu duri dalam daging. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, ayat 10 berkata, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Ya. Jadi kalau kita punya ada satu pengalaman toksik, ada pengalaman duri seperti Rasul Paulus duri dalam daging, kita harus sadar bahwa itu akibat kita ini berdosa. Itu suasana kutukan. Kita harus ingat. Tetapi kita ini sudah dilepaskan oleh darah Yesus. Supaya kita tidak nyombong begitu saudara. Tidak bermegah tadi dikatakan. Tetapi lewat pengalaman ini, ya pengalaman daripada Rasul Paulus, balik lagi kepada kompensasi tadi. Yang Tuhan berikan kepada kita, kompensasi itu adalah cara berpikir kita yang dirubah, saudara. Cara berpikir kita yang diubah oleh firman. Ada seorang tokoh di tahun 1945, sebagai inisiator piagam PBB atau UNESCO, namanya Archibald MacLeish. Dia dalam pembukaan piagam PBB itu kan Persatuan Bangsa-Bangsa ya saudara, UNESCO. Di dalam piagam PBB kalimat pertama yang dia tulis adalah since war begin in the mind of man.
artinya adalah peperangan bermula dari pikiran manusia. Kalau saudara melihat masalahmu sebagai duri, maka itu jadi duri yang menyakiti. Kalau engkau melihat masalahmu sebagai toksik, maka itu akan jadi toksik yang meracuni kita. Diam-diam dan akhirnya mati. Firman Tuhan turun kepada Rasul Paulus. Cukup, gak usah diusir itu duri. Cukup kasih karunia Tuhan. Apa kasih karunia Tuhan? Tuhan kasih hujan. Tuhan kasih salju. Sehingga semak duri itu akan berganti menjadi pohon murad. Durinya boleh tetap ada. Tetapi cara berpikir kita harus berubah, saudara. Cara berpikir kita harus berubah. Lewat firman Allah, ya, itu cara-cara Tuhan untuk membuat kita tetap tidak bermegah secara manusia. Itu menahan kita untuk tetap bersyukur bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kalau nggak ada Tuhan, duri itu menusuk saya. Tetapi karena ada Tuhan, duri tetap ada duri, tapi itu untuk menjaga saya tetap taat kepada Tuhan. Racun boleh ada, tetapi Tuhan menolong saya. Justru dengan adanya racun itu, saya harus tetap waspada di dalam Tuhan. Kemarin waktu kami ada di Pangandaran, saudara, ada sesi-sesi yang dibawakan oleh hamba Tuhan. Khususnya tentang keluarga. Saudara, kalau kehidupan suami istri itu saling melukai dengan perkataan, dan kemudian kita kemudian lemah gara-gara itu, ya memang itu terjadi, bukan 1-2 begitu. Tetapi kemarin sesi yang kita dapatkan dan memberkati kita adalah jangan suruh orang lain berubah. Misalkan saya suami istri, saya sering menyakiti istri saya. Istri saya menuntut perubahan dari suaminya. Susah. Tetapi firman Allah, lewat apa yang kita baca sekarang, duri dalam daging, kan Rasul Paulus ingin berontak begitu ya. Udah duri dagingnya mundur dong. Tuhan bilang cukup kasih karunia. Cukup untuk melawan semak duri, untuk melawan onak duri, pakai kasih karunia dari Tuhan. Itu intinya, saudara. Jadi jangan bikin orang lain suruh berubah, tapi kitanya dulu yang harus berubah. Khususnya soal cara berpikir. Cara berpikir kita yang harus berubah. Istilahnya kemarin pembicara kita Pak Nathan bilang, kitanya dulu yang harus mati. Kitanya dulu yang harus mati. Jadi ketika misalkan istri yang nuntut, terus kita lawan. Suami yang bilang sesuatu yang kurang baik, istri lawan. Berarti dua-duanya masih hidup. Coba sekarang satu orang khususnya kita yang mati. Istrinya ngomong terus, kitanya mati gitu. Kitanya gak membalas. Lama-lama gimana kira-kira saudara? Diam juga. Duri itu akan terasa buat kita kalau kita hidup. Betul ya saudara ya? Kalau kita hidup, aduh ketusuk. Kalau kita hidup, aduh kena racun. Coba kita mati. Duri gak akan ada kuasanya. Racun sudah tidak ada lagi pengaruhnya buat orang mati. Betul gak? Jadi suasana boleh toksik. Orang lain bisa jadi duri buat kita. Sikap kita, cukuplah kasih karunia. Kitanya yang harus diam. Kitanya yang harus mati. Jadi pertama, lewat firman Allah yang dicurahkan buat kita, pikiran kita harus diubahkan oleh firman. Lewat kasih Tuhan, kita harus jadi tenang gitu saudara. Harus tenang. Ini harus kita lakukan. Bukan artinya hujan itu tidak berkuasa. Bukan artinya firman Tuhan itu tidak berkuasa. Kita akan lihat bagian yang kedua, Ibrani 6 ayat 7-8. Ini menjawab pertanyaan saya tadi. Bukan hujannya tidak berkuasa, bukan firmannya tidak berkuasa. Tapi masalah tanahnya ini yang dikutuk. Ya. Coba lihat Ibrani 6 ayat 7-8. Sebab tanah
yang menghisap air hujan, yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Ayat 8, tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, sekalipun ada hujan, sekalipun ada salju, sekali lagi tanahnya ya saudara ya. Tanahnya itu dihujani berapa kali, dihujani tiap hari, dihujani terus menerus. Tapi hanya menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna. Dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Jadi ayat 7 ini ada kunci yang harus kita perhatikan. Bisa menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya. Bagi mereka yang melakukannya. Hujannya sama begitu saudara. Firman Tuhannya berkuasanya sama. Tetapi ada yang jatuh di tanah yang baik, kok bisa menghasilkan yang baik? Tetapi tanah yang berbeda menghasilkan semak, duri dan onak. Rumput duri. Nah ayat 7 ada perkataan bagi mereka yang mengerjakannya. Dalam bahasa Ibrani memakai kata Georgio. Bagus ya namanya ya. Georgio. Georgio itu membajak artinya saudara. Georgio itu menggarap artinya saudara. Jadi hujan itu turun, tanahnya yang harus digarap dulu. Tanah hati kitanya yang harus digarap. Dalam perumpamaan tentang 4 penabur jelas ya saudara ya. Ada tanah yang berbatu-batu. Ada tanah yang di pinggir jalan. Ada tanah yang penuh dengan semak duri dan onak duri. Yang keempat ada tanah yang digarap. Tanah yang dibajak. Jadi untuk bisa menerima hujan dari sorga. Dan kemudian tadi ya tanahnya masalahnya tanahnya sudah dikutuk. Untuk bisa menghasilkan buah-buah yang berguna, ayo garap dulu tanahnya saudara. Jangan tanah yang berbatu-batu. Sekali lagi, kuasa firman, hujannya itu berkat, itu karunia dari Tuhan. Itu kasih karunia Tuhan yang memang diberikan kepada semua keadaan tanah. Sekalipun tanahnya sudah dikutuk, bagian kita ayo garap tanah hati kita. Ini berbicara soal hati masalahnya saudara. Ada satu lagi kisah di dalam Lukas 13. Lukas 13 itu ada pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Lalu kemudian dicari buahnya, enggak ada. Sekali lagi pohon ara ini sebenarnya pohon ara yang bandel ya. Pohon ara ini jenis pohon yang bandel. Mau di pinggir jalan, mau di mana saja, enggak usah dipupuk, enggak usah digarap, sebetulnya harusnya menghasilkan buah. Tetapi ini masalahnya pohon ara ini tumbuh di pohon, bukan tumbuh di pohon anggur, tapi tumbuh di kebun anggur. Kebun anggur ini kebun yang harus diatur dengan baik, harus diairi dengan tepat waktu dan airnya pun diukur begitu. Nggak boleh kebanyakan, nggak boleh kekurangan. Tanahnya pun pasti tanah yang baik. Tapi masalahnya pohon itu tidak menghasilkan buah. Lihat pembelaan yang dikatakan oleh pengurus ya, ayat 8. Jawab orang itu, jawab pengurus itu. Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Ini Giorgio saudara. Ini membajak, ini menggarap. Ini mengerjakan tanah. Coba saya mau ajak saudara untuk berpikir kritis sekarang. Yang gak berbuah apa? Pohonnya kan? Bukan tanahnya kan? Yang gak berbuah apanya? Pohonnya. Ketika pengusaha kebun itu, tuan tanahnya bilang, tebang. Memang harusnya dimasalahkan adalah pohonnya. Tetapi pengurus kebun anggur itu bilang sama pengusaha atau tuan yang punya, nanti saya kelola lagi tanahnya. Sebenarnya kalau kita lihat nggak ada hubungannya ya.
Yang salah kan pohonnya. Yang mau dikutuk itu pohonnya. Yang mau ditebang itu pohonnya. Tapi pengurus ini bilang, nanti saya usahakan lagi. Tanahnya akan dicangkul. Ya. Dan kemudian tanah sekelilingnya akan dikasih pupuk. Jadi sekarang ini bicara hati lagi, saudara. Kembali kepada orang yang suka nyakitin hati saudara. Kembali kepada keadaan toksik. Mungkin di kantor saudara toksik. Atau di keluarga sendiri bisa toksik. Atau paling dekat juga istri atau suami bisa toksik. Saudara, jangan lihat orangnya. Begitu ya, sekali lagi ya. Tapi masalah hati ini. Masalah hati ini enggak yang kelihatan kan? Pohonnya kelihatan, buahnya kelihatan. Tapi hatinya yang enggak kelihatan. Jadi yang harus kita garap sekali lagi adalah hati. Tanahnya dicangkul supaya jangan keras. Jangan keras hati ketika mendengar firman. Dikasih pupuk. Pupuk ini bicara soal terima pimpinan Roh Kudus. Jadi ketika hujan dari sorga datang ke tanah hati kita sudah tidak keras. Hati kita penuh dengan Roh Kudus. Saya percaya itu akan mengubahkan hidup kita. Akan mengubahkan karakter kita. Dari semak duri menjadi pohon murad. Dari keadaan penuh dengan kutuk menjadi penuh dengan sukacita dan kerelaan. Jadi ini bicara soal sudut pandang. Tuhan sediakan kasih karunia buat kita. Sekarang masalahnya kita bisa nggak sambut. Manfaatkan kasih karunia Tuhan. Dengan hati yang sudah digarap. Tuhan pasti tolong kita ya saudara. Dan lihat ketika kita mulai menggarap hati kita. Kita lembutkan hati kita. Kita minta pimpinan dan penyertaan Roh Kudus mengurapi kita. Firman Allah itu akan menumbuhkan perkara-perkara yang indah dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang hamba Tuhan untuk bisa mengiringi kita saat kita menyembah kepada Tuhan. Haleluya. D. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Haleluya. Yesus curahkan jamahan kasih-Mu. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air mengalir. Dia seperti air. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus. Oh Yesus, ya Yesus. Curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus. Jamahlah dengan kuasa
Roh Kudus. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Kita renungkan firman Allah. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Biarkan dia menjamah hati kita, juga menjamah hatimu. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Seperti air yang mengalir. Yesus, ya Yesus. Oh Yesus, ya Yesus. Curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, ya Yesus. Jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Oh Yesus, oh Yesus, ya Yesus. Curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus. Jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Sekali lagi katakan, oh Yesus, oh Yesus, ya Yesus. Curahkan jamahan kasih-Mu. Haleluya. Oh Yesus, ya Yesus. Jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Saudara, kita perlu jamahan Tuhan. Kita minta Tuhan jamah hati kita. Kita minta Tuhan memenuhi kita dengan kuasa Roh Kudus. Supaya suasana yang Tuhan janjikan kepada kita boleh kita alami. Haleluya. Oh Yesus, ya Yesus. Curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus. Jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. 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 Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami perlu keubahan Tuhan. Tuhan tolong kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kuasa firman-Mu nyata Tuhan. Kasih karunia Tuhan nyata atas hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk menggarap tanah hati kami, supaya dirus air firman Allah bermanfaat, boleh menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang berbuah dan berguna. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, 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 Yesus. Tuhan pasti menolong kami. Haleluya. Tuhan pasti memberikan manfaat bagi kami. Firman Allah yang kuat menolong kami semua. Haleluya, haleluya.
kasih Yesus, terima kasih. Engkau mengubahkan suasana kutukan jadi suasana penuh dengan berkat dari Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Seperti air yang mengalir di hatiku, seperti air yang mengalir saat ini. Yang menjamah hatiku juga menjamah hatimu, ya seperti air yang mengalir. Dia seperti air yang mengalir. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Yang menjamah hatiku juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Yesus, oh Yesus, oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu, oh Yesus, ya Yesus, jamalah dengan kuasa Roh-Mu, oh Yesus, oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu, oh Yesus, ya Yesus, jamalah dengan kuasa Roh-Mu, jamalah, jamalah dengan kuasa Roh-Mu, jamalah Tuhan kami semua, jamalah dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Kami berterima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kau sanggup mengubahkan cara pandang kami ketika kami menerima firman Allah. Kami boleh menghadapi masalah, tantangan, sakit, penyakit kami. Bahkan orang-orang sekeliling kami ketika kami menerima firman Allah. Maka Tuhan mengubahkan cara pandang kami. Kami boleh melihat kasih karunia Allah yang besar. Kami boleh melihat pembelaan firman Allah kepada setiap kami. Dan kami percaya kuasa firman-Mu sanggup mengubah kami. Untuk menerima semua itu dengan keadaan yang sukacita. Supaya kehidupan kami tetap berpaut kepada Engkau. Supaya kami tetap melekat kepada Tuhan. Supaya kami tetap bergantung kepada firman-Mu Tuhan. Kami perlu firman-Mu. Kami perlu dikuatkan oleh firman-Mu. Sehingga kami boleh mendapatkan, kami boleh mengerjakan tanah hati kami dengan baik. Kami boleh menggarap tanah hati kami dengan indah Tuhan. Firman Allah akan tumbuh dan cara pandang kami akan berubah. Kami boleh melihat semuanya itu menjadi satu berkat bagi kami. Untuk melihat tangan Tuhan bekerja atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, ampuni cara pandang kami yang salah selama ini. Ampuni Tuhan, ampuni kami Tuhan. Sehingga ketika cara pandang kami tidak berubah, maka kami tidak melihat kasih karunia yang Tuhan senantiasa berikan kepada kami. Hari ini firman mengajar kami untuk kami boleh melihat dari sudut pandang Tuhan.
supaya kami boleh menerima kasih karunia Tuhan. Di saat kami lemah, disitulah kuasa-Mu sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman Allah. Tanamkan itu dalam tanah hati kami yang sudah kami garap menjadi baik, sehingga menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bahkan berbuah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami boleh menjadi rumah doa, kami boleh menjadi teladan bagi banyak orang, karena hujan Tuhan, dirus firman Allah mengerjakan yang terbaik bagi kami, sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami menjadi rumah doa, banyak suku bangsa datang kepadamu mengucap syukur, memberkati kami semua Tuhan yang hadir pada saat ini, baik yang beribadah secara onsite maupun saudara-saudara kami yang beribadah secara online, diberkati oleh kuasa firman Allah. Terima kasih. Kami akan pulang sebentar beserta dengan kami yang jauh yang dekat, tibakan dengan selamat sejahtera. Malam yang gelap kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan melindungi istirahat kami, pulihkan kami, segarkan kami. Besok kami bangun kembali dengan tubuh yang sehat, untuk senantiasa iman percaya kami kuat di dalam Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, besar kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah beralaskan doa sembahyang kami. Saudara, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan tutup persekutuan kita pada malam hari ini. Mari angkat tangan imanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan membawa berkat firman Allah. Maka kasih karunia Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Allah Bapa, penyertaan Roh Kudus akan mengerjakan perkara-perkara yang indah bagi saudara. Mulai saat ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita nyanyikan pujian, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Terima kasih, Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih. Kita aminkan bersama. Puji Tuhan, terima kasih.